Yang saya kira kita juga harus tunggu itu ya. Sekarang Bung Rocky adalah setelah ini ya, setelah Gerindra sudah final tuh memutuskan mencalonkan lagi Pak Prabowo dan tawaran dari Pak Prabowo, artinya Pak Prabowo setuju dan kemudian menawarkan koalisi permanen. Ini yang kita tunggu adalah apa langkah-langkah berikutnya ya. Saya kira kan dengan dideklarasikan Pak Prabowo maju lagi itu kan mesin politiknya Gerindra dan juga mesin politiknya Pak Prabowo. Ini tentu ada tim di luar Gerindra, maksud saya harus udah mulai sekarang ini bergerak. Dan itu artinya kan ada rivalitas di pemerintahan ini karena Gibran sendiri kan sangat terlihat bahwa dia juga terus-menerus melakukan kampanye. Lalu apa konsekuensinya bagi kabinet hari ini kalau Kim Plus sudah mencalonkan Prabowo dan Gerindra memutuskan bahwa Prabowo harus jadi presiden di 2009? Kan pertanyaannya begitu kan. Nah, kalau keputusan itu diambil maka akan ada tindakan-tindakan efisiensi itu, mengefisienkan politik supaya lebih mudah untuk memulai langkah menuju 2009, walaupun itu masih cukup lama, masih ada problem-problem ekonomi dunia, masih ada potensi krisis ekonomi Indonesia. Tetapi dengan keputusan itu harusnya bisa dibaca secara logis bahwa akan ada perampingan di kabinet, yaitu mulai mempreteli tentakel-tentakel Pak Jokowi di dalam kabinet sekarang kan, atau dalam bahasa yang lebih terang-terangan ada reshuffle, atau dalam bahasa yang lebih terang-terangan lagi yaitu menggusur sebetulnya elemen-elemen yang masih ada di bawah pengaruh atau hegemoni Jokowi di kabinet kan tuh dasarnya tuh. Dan itu yang ya politik untuk sementara dihidupkan dengan dinamika itu sambil menunggu dinamika berikut, yaitu kehendak Pak Prabowo pasti untuk minta dukungan dari PDIP, dan PDIP tentu punya political standing yang lebih kuat. Dan kalau minta dukungan di parlemen supaya memperkuat kabinet, nggak diganggu, atau oposisi PDIP tidak harus terlalu lantang terhadap Presiden Prabowo, kelihatannya itu yang sekarang jadi taruhan kedua. Jadi setelah konkret bahwa Prabowo akan masuk dalam perhitungan politik 2009, setelah konkret bahwa Kim Plus akan menjadi koalisi permanen untuk mendukung Prabowo, dengan akibat bahwa politik Jokowi dilemahkan, maka dimungkinkan untuk masuk di dalam koalisi yang agak longgar atau dalam ukuran pembagian kekuasaan dengan PDIP, kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kalau kita lihat dari sudut pandang kepentingan PDIP, tentu kepastian Prabowo untuk tidak akan menggandeng Pak Jokowi melalui Gibran itu juga harus dibaca sebagai kepentingan PDIP. Kan Ibu Mega tidak mungkin berkoalisi dengan PDIP atau membuat ya sebutannya komunikasi politik intensif dengan PDIP kalau di dalamnya masih ada unsur Jokowi, yaitu Gibran. Nah, itu yang memungkinkan kita membaca politik dengan cara yang pragmatis juga, karena kita tidak ingin politik itu jatuh pada pragmatisme itu sendiri. Kalau kita pragmatis, maka kita mesti lihat apakah akibatnya pada masyarakat sipil, apakah akibatnya pada pembentukan kultur demokrasi itu. Kalau sejak hari ini Pak Prabowo sudah memastikan diri ya menjadi calon presiden, bukankah dengan kepastian itu berarti mulai ada proyek untuk exclusionary, untuk menghilangkan hambatan menuju 2029? Apakah dengan upaya memutuskan jalan ke 2009 maka pengendalian politik akan ditingkatkan oleh rejim hari ini? Gitu semua pertanyaan yang bisa kita jawab sebenarnya dengan analisis. Tapi sementara kita terima dulu satu fakta bahwa Jokowi akhirnya melemah di dalam sebagai faktor di dalam koalisi Kim Plus ini, karena tidak diucapkan potensi Gibran untuk sebut aja di-upload, diedarkan sebagai calon presiden di 2009. Dan itu tentu para pendukung Gibran harus berhitung ulang tentang cara mereka membuat pencitraan, karena sekuat-kuatnya pencitraan Gibran, toh dia tidak akan didukung oleh Kim Plus. Kira-kira itu kesimpulan awalnya.